Ya, terutama kita lah ya yang mengajak pada kebaikan misalnya, atau kita yang sedang konsisten dengan kebaikan, ini juga menjadi menjadi reminder lah ya untuk kita supaya kita lebih lebih sabar. Unlimited power ya kan, orang sabar tuh powernya unlimited, nggak ada habisnya gitu, karena pahalanya juga unlimited gitu ya. Makanya di sini dikatakan fasbir, maka bersabarlah, ala ma yaqulun, ala atas ma yaqulun, apa yang mereka katakan. Ini pesan cinta Allah kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan. Makanya Rasulullah itu kan Masya Allah ya, teladan terbaik, Masya Allah, sabarnya tuh unlimited gitu ya. Kalau orang-orang tuh udah angkat tangan disakitin gitu ya, tapi Rasulullah sabar membalas keburukan dengan kebaikan, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang telah beliau lakukan, supaya kita, Allah izinkan, insya Allah bisa merasakan nikmatnya bercengkrama dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian bersabar atas apa yang mereka katakan. Rahasia kedua supaya kita ridho, supaya kita senang, nomor satu apa tadi? Sabar. Sabarnya sampai kapan? Sampai detik terakhir, sampai nafas terakhir. Walaupun memang namanya sabar itu kan butuh latihan, kayak orang masak lah. Pinter masak itu kan karena sering latihan ya kan. Sabar juga gitu kan, bisa sih dia ngebales tapi dia tahan gitu kan. Bisa sih dia berlaku buruk yang sama tapi dia tahan gitu ya kan. Bersabar, kenapa? Karena dia tahu kunci kebahagiaan, kunci keridhoan, kunci kesenangan itu adalah sabar. Makanya kalau teman-teman lihat orang yang punya pesona tuh Masya Allah gitu ya, kok ngelihatnya Masya Allah, itu pasti dia punya quality sabar, oke punya gitu. Karena orang-orang yang punya pesona luar biasa itu biasanya dia punya banyak rahasia, ada banyak duka, derita yang disembunyikan olehnya, sehingga yang hanya tahu masalahnya, problematikanya hanya Allah dan dirinya saja gitu. Makanya dia pintar menyembunyikan rahasia, sehingga orang-orang melihat wajahnya tuh terpesona, melihat tingkah lakunya Masya Allah. Kenapa? Karena dia punya kesabaran yang Masya Allah gitu ya. Tidak semua hal orang tahu masalahnya, problematikanya, cukup sampai pada dirinya, tidak perlu orang lain mengetahui perasaannya gitu. Masya Allah ya. Jadi di sini dikatakan nomor satu rahasianya supaya kita selalu bahagia, enjoy life, ridho dengan takdir Allah. Selain sabar, yang kedua adalah wasabbih bihamdi rabbika, wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhanmu. Jadi rahasia yang kedua adalah banyak zikir. Ternyata orang yang bahagia, orang yang senang itu, rahasia pertamanya mereka punya quality sabar yang Masya Allah, unlimited, tanpa batas, sampai detik nafas terakhir. Mereka punya prinsip seperti itu. Kemudian yang kedua, sabar, kita sudah bahas ya, sabar itu bukan hanya sabar ketika menghadapi ujian, tapi sabar dalam menjalani ketaatan, menjauhi kemaksiatan gitu ya. Kemudian yang kedua, ternyata mereka punya habit, punya kebiasaan, mereka senang berzikir, senang bertasbih, senang bertahmid, memuji Allah, mensucikan Allah. Jadi rahasia kedua supaya bahagia selain sabar banyakin zikir. Ternyata zikir juga bisa bikin bahagia. Di sini kapan waktunya? Fasabbih wa atrafan nahar, wa atraf, dan di ujung an-nahar, siang, di ujung siang. Jadi ada yang menafsirkan sepanjang zuhur, asar gitu ya. Bukan salah baca nih aku nih. Wasabbih bihamdi rabbika, wasabbih, udah baca ayat terakhir, mohon maaf ya. Wasabbih, dan bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhanmu. Kapan waktunya? Satu, qabla tulu'is syamsi, qabla, sebelum, terbit, asyams, matahari. Ada yang mengatakan setelah sholat, saat fajar, saat sholat subuh ya, sebelum matahari terbit, itu diperbanyak baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Ternyata
zikir itu juga bisa menambah kesabaran kita gitu. Dengan banyak zikirlah. Jadi ada apa ya, koneksi ya antara sabar dengan zikir. Orang yang sabar itu terbentuk karena dia sering berzikir. Zikirnya apa sih? Kalau di sini yang dianjurkan adalah memperbanyak tasbih ya, subhanallah, kemudian bihamdi dengan memuji, bisa juga dengan alhamdulillah rabbika Tuhanmu. Jadi dengan mensucikan dan memuji Allah, ya alhamdulillah, 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 subhanallah, 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 subhanallah. Itu sebelum matahari terbit, wa qabla, dan sebelum ghurubiha, sebelum terbenamnya. Artinya saat subuh, saat sholat fajar kah, ya setelah subuh kah, pokoknya sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Berarti kapan? Asar, maghrib ya, asar sampai maghrib ya, subuh sampai terbit matahari. Wa min ana al-laili, dan dari bagian sepanjang al-lail, malam, sepanjang waktu ya, berarti kan isya ya, maghrib isya itu juga diperbanyak baca subhanallah, walhamdulillah, kesyukuran kita ya, mensucikan Allah. Kita sadar betul bahwa we are nothing without Allah, kita tuh nggak ada apa-apanya tanpa izin Allah. Kita memuji Allah bahwa yang pantas untuk mendapatkan pujian, yang memiliki segala kekayaan, yang memiliki segalanya adalah Allah. Bahkan semua manusia dikasih rizki sama Allah, bahkan binatang pun, tumbuhan pun diberikan rizki oleh Allah gitu ya. Maka kita dengan bertasbih, dengan memuji Allah, kita sadar betul bahwa kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah ya, sehingga kita selalu sabar. Akhirnya apa nanti di sini? Wa qabla ghurubiha fasabbih wa atrafan nahar, maka bertasbihlah sepanjang siang. Nah, jadi kalau ada yang menafsirkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu pokoknya selalu diisi dengan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Efeknya apa? La'allaka, supaya kamu tardha, kamu rela, kamu senang. Karena puncaknya cinta adalah senang, ridho, bisa menerima apapun keputusan yang kita cinta, gitu ya. Begitu juga saat kita mencintai Allah, maka kita sangat percaya apapun yang ditakdirkan Allah pasti baik menurut Allah untuk kita semua. Sehingga dengan memperbanyak zikir dan sabar, insya Allah kita akan bahagia. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.